Kisah akan berfokus pada Tyler Rick yang ternyata masih hidup dan berhasil diselamatkan oleh timnya sesuai perintah dari rekan terdekatnya. Di mana Tyler langsung dibawa ke Dubai untuk perawatan lebih lanjut dengan kondisi tubuh yang tidak akan segar bugar dan seadrenalin ketika menghadapi sekelompok Amir Asif di Bangladesh, India. Sementara itu, mari saya perkenalkan ke sebuah desa di negara Georgia yang di situ ada seorang pria bernama Jurab, dan ini bentukannya seorang bos mafia asal Georgia yang baru saja mendapatkan kabar jika adik kesayangan yang bernama David baru saja mendapatkan perpanjangan hukuman selama 10 tahun lagi. Sehingga Jurab berlangsung memanggil Bapak Gubernur untuk menanyakan perihal kepada Anda. Perihal kenapa Anda, Bapak Gubernur yang terhormat, ikut menandatangani kesepakatan perpanjangan hukuman adik saya. Dan apakah Anda lupa jika posisi gubernur yang ada saat ini adalah berkat diriku dulu, berkat jasaku dan dukungan-dukungan kelompokku. Pak Gubernur pun menjawab bahwa dirinya tidak punya pilihan lain karena Amerika Serikat mendesak untuk membawa David ke Amerika. Sehingga lebih baik dia menandatangani kesepakatan tersebut supaya David bisa tetap berada di sini, walaupun harus diperpanjang selama 10 tahun lagi. Dan ya, kita langsung diperlihatkannya dengan betapa kejam dan bengisnya seorang Jurab ketika ia membunuh seorang gubernur menggunakan garpu rumput, tidak takut dengan hukum dan aturan sama seperti kakaknya. David adalah seorang yang jahat yang tega mengajak istri dan kedua anaknya untuk tinggal bersama di penjara ini, yang di situ sang istri yang bernama Yuli mengeluhkan tentang keputusan David yang dirasa hanya membuat kedua anaknya menderita. Sehingga David pun menampar Yuli dengan cukup keras yang ketika ia sudah pergi, anak tertuanya yang bernama Sandro mendekati Yuli mencoba untuk menenangkan ibunya tersebut. Kembali ke Tyler yang sudah pulih dan sudah bisa pulang. Nick pun menjemputnya, kemudian mempunyai ke sebuah kabin di wilayah bersalju sebagai hadiah untuk dirinya bisa menenangkan diri dan memulihkan tubuhnya. Tyler pun pergi ke pasar untuk membeli 2 ekor ayam yang menjadi hewan peliharaan favoritnya, yang dimana suatu hari datanglah seorang bernama Acolyte, utusan dari mantan istrinya yang dikirim untuk menyampaikan suatu masalah mengenai adik mantan istrinya yang bernama Yuli yang dikurung dalam penjara bersama oleh suaminya. Job starts in 6 weeks. We take our cut and figure out. Yaitu David, adik dari seorang bos mafia asal Georgia yang sejak kecil mereka berdua hidup di lingkungan keras, tumbuh sebagai seorang penjahat dan akhirnya membentuk sebuah kelompok atau organisasi bernama Nazi yang menjadi kelompok paling ditakuti dan paling disegani. Menyangkut adik dari mantan istrinya, Tyler pun langsung menerima pekerjaan tersebut. Singkat cerita, Tyler pun sudah terlihat berada di lokasi berkat satu orang mata-mata yang menjadi sipir penjara. Tyler pun bisa masuk secara diam-diam pada saat jam tidur malam, di mana ia langsung masuk ke dalam penjara, dan kedua anaknya yang di situ, Sandro si sulung pun dan Yuli pun berteriak memanggil David ayahnya, sehingga Yuli pun membohonginya bahwa David akan segera menunggu mereka di luar penjara. Dan ya, gara-gara mainan si bungsu, satu napi pun melihat pelarian mereka dan langsung menimbulkan keributan di seluruh penjara, hingga para sipir pun secepatnya siap siaga. Yang alhasil Tyler pun harus membawa Yuli dan kedua anaknya tepat di tengah-tengah bentrok antara semua napi dan berserta para sipirnya. Tiba di lokasi penjemputan, Sandro dan adiknya segera dimasukkan ke dalam mobil, sementara untuk Tyler dan Yuli, mereka tidak keburu naik karena David tiba-tiba muncul dan sekonyong-konyong menyerangnya. Sehingga Tyler harus mengeluarkan jiwa-jiwa pemburunya dengan menikam leher di si David hingga ia tewas saat itu juga. Tyler dan Yuli pun terpaksa harus keluar dari sisi lain setelah para napi bermunculan dari lorong, yang di situ terjadi momen yang akan membuka pori-pori adrenalin. Harus berada di tengah-tengah kerusuhan mencoba bertahan hidup sekaligus melindungi Yuli yang berkali-kali diseret oleh para napi, dan dia berhasil membawa Yuli keluar dari tempat ini menggunakan 3 mobil jeep anti peluru yang sudah disiapkan di luar. Tyler dan tim pun harus terlibat kejar-kejaran ketika para sipir termasuk anak buah Zura mengejar mereka. Semua yang lagi Anda harus dibuat berperang.
Tiba di lokasi pabrik yang menjadi poin terakhir, Tyler dan kawan-kawan pun segera turun dari mobil dan langsung menuju ke sebuah kereta yang menjadi kendaraan terakhir untuk bisa pergi dari tempat ini. Di mana perjuangan Tyler belumlah selesai karena masih ada satu helikopter yang mengejar mereka. Sehingga Tyler langsung mengambil senapan mesin berat dan menembaki helikopter tersebut hingga hancur berantakan. Satu heli pun hancur, muncullah membawa beberapa pasukan Jurabi yang berhasil naik ke atas karena di mana Nick dan Tyler harus lebih brutal untuk bisa mengalahkan mereka semua. Kereta pun anjlok, namun Tyler dan kawan-kawan berhasil selamat. Sandro, anak tertua Yuli, pun seketika ngamuk saat mendengar jika David ayahnya sudah tewas dibunuh oleh Tyler. Tanpa sadar jika ayahnya adalah orang yang jahat, Sandro belum bisa memahami dan mengerti tentang situasi ini. Mendengar hal itu, David tewas di penjara membuat Jurap merasa semakin sedih bercampur dendam atas insiden ini. Ia menemui anggota kelompok lain untuk meminta bantuan mencari tahu siapa yang melakukan hal ini kepada adik kesayangannya. Kembali ke Tyler dan kawan-kawan yang sudah dalam penerbangan menuju Wina, Australia, di mana Sandro masih terlihat kesal kepada Tyler dan timnya yang sudah membunuh dan memisahkan dia dari ayahnya. Sandro pun dengan bodohnya malah menghubungi Zurab pamannya untuk memberitahu kemana tujuan mereka pergi, dengan anggapan bahwa Zurab sang paman akan peduli terhadap nasib Sandro dan keluarganya. Padahal yang Jura hanya pedulikan hanyalah balas dendam kepada orang yang membunuh adiknya, meskipun itu harus membunuh Sandro Ziangwei. Meskipun itu harus membunuh Sandro, Yuli, dan adik kecilnya yang adalah keponakannya sendiri. Setibanya di Wina, Yuli dan anak-anaknya pun diamankan di sebuah apartemen mewah yang menjadi tempat persembunyian paling aman saat ini, di mana Sandro lagi-lagi mengajak Tyler berdebat mengenai misi penyelamatan ini, yang menurutnya Tyler dan timnya hanya ikut campur urusan keluarganya, tanpa sadar jika bukan karena Tyler dan kawan-kawan mungkin ia dan ibu dan adiknya akan selamanya hidup menderita di dalam penjara. Dengan penuh kesabaran menghadapi si bocil baru balik ini, Tyler pun menjelaskan tentang sosok ayah dan pamannya yang menjadi ketua dari sebuah kelompok meresahkan bersama Nagashi. Saat itulah Tyler dikejutkan dengan pengakuan Sandro yang sudah menghubungi pamannya, yaitu Zurab, disusul dengan kemunculan helikopter yang ternyata mereka sudah sampai di sini. Tyler langsung membawa Yuli dan anak-anaknya ke parkiran untuk naik mobil dan pergi dari tempat ini. Namun lagi-lagi kepolosan Sandro yang sudah tidak tahu diuntung pun malah lari ke gang belakang, sehingga Yas harus menyusulnya sendirian. Disitulah si bocah yang tidak tahu diri ini pun sempat dilema ketika ia meyakinkan bahwa ibunya hanya ingin menyelamatkannya. Sementara di sisi lain ada Jurap sang paman yang terus meyakinkan bahwa mereka lah yang sudah membunuh David. Muncullah Sandro dengan cepat lari ke pamannya. Dan Tyler sendiri kesulitan membawa Yuli dan si bungsu keluar dari gedung ini karena semua jalan sudah diblokade oleh pasukan Zurab yang membawa senjata berat dan lengkap. Ketika Zurab dan pasukannya bertindak seperti seenak jidat menggunakan roket launcher tanpa takut diburu oleh semua pihak berwajib. Bisa kabur, Tyler pun dengan terpaksa membawa Yuli dan si bungsu masuk kembali ke dalam gedung. Sementara Nick dan Yas disuruh untuk naik duluan ke atas atap dan amankan helikopter milik Jurap yang menjadi satu-satunya harapan bagi mereka untuk bisa pergi dari gedung ini. Sementara ia akan membantu Nick dan Yas yang sedang kesulitan di atas gedung, di mana saat Tyler sedang disibukkan dalam tempat gym, Nick tak sengaja jatuh pingsan yang membuat tubuhnya perlahan dan nyaris terjun ke bawah gedung. Beruntung Tyler berhasil menyelamatkannya. Sementara Tyler dan Zurab masih bertarung tepat di atas permukaan yang sangat tidak worth it. Sehingga ketika Zurab jatuh pingsan, Tyler pun langsung pergi untuk menyusul yang lain. Saat sudah di helikopter, saat itulah Yas harus menemui ajalnya ketika Zurab berhasil menembaknya di belakang dan sungguh menyakitkan bagi sang adik harus mati Yas kakak kandungnya sendiri. Tewas yang semua ini tidak akan menjadi apabila Sandro tidak memunculkan tempat persembunyian mereka kepada Zurabi.
Tyler pun membawa mereka ke kabin di wilayah bersaju yang tak lama muncullah Mia, mantan istrinya yang datang untuk menjemput Yuli, adiknya. Sehingga untuk sementara waktu Yuli dan si bungsu bisa tenang karena sudah bisa di zona aman. Sementara untuk Sandro, ia terlihat berada di lapangan udara bersama sang Zurab dan sisa pasukannya, yang di situ Zurab diperintahkan oleh kepercayaannya agar segera menghentikan aksi ini. Karena dampak yang ditimbulkan sangat kacau, Buskini dan kelompok Nagashi diburu oleh semua negara. Pasukan terbaik mereka harus tewas hanya untuk misi balasan ini. Sehingga ketika Zurab merasa bahwa kematian David adiknya tidaklah dihargai, Zurab pun menembak orang kepercayaannya begitu saja. Tak lama ia pun menghubungi Tyler untuk datang ke lapangan udara dan mengancam akan membunuh Sandro apabila ia tidak segera datang, sehingga Tyler memutuskan untuk pergi sendirian dan melarang Nick untuk ikut, tak ingin kehilangan anggota timnya lagi. Sama-sama dipenuhi amarah, Tyler pun tidak karuan dan ketika ia menggunakan senjata pelontar dan menghancurkan segala sesuatu yang menghalanginya. Sehingga Zurab pun merasa perlu untuk menggunakan rencana B, yaitu dengan menjadikan Sandro sebagai sanda sebagai pelindungan diri untuk dirinya. Berlokasi di sebuah gereja, Tyler tak bisa berbuat apa-apa ketika melihat Sandro mengenai rompi peledak dengan memicu yang ada di tangan Zurab. Yang di situ Sandro, si bocah beban tak berguna ini pun merasa ragu untuk melakukannya. Yang di awal berkuar-kuar tidak terima dengan kematian sang ayah, ternyata mental terkuatnya hanya di mulut saja. Yang tak lama muncullah Nick yang datang menyusul, sehingga akhirnya Tyler dan Zurab pun terlibat perkelahian dengan tangan kosong. Karena Sandro sendiri berhasil melepaskan rompinya yang sempat-sempatnya meminta tolong Nick untuk mematikan pemicunya. Sehingga Zurab pun harus kalah dan dibuat tidak berdaya dan detik-detik sekarat, sehingga Tyler langsung menusuk ke lehernya hingga tewas. Lantas Tyler pun menghampiri Nick yang sudah sekarat, yang di situ kita akan melihat Sandro hanya duduk terdiam sambil meneteskan air mata yang merasa bersalah sekaligus menyesal gara-gara kebodohan dirinya yang banyak menjadi korbannya. Tyler yang masih sakit pun dipenjara atas insiden ini, di mana ia dibawa sekelompok orang misterius untuk diserahkan kepada beberapa orang yang tidak dikenal. Dan film pun tamat.